Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, kali ini saya akan membuat video reaksi lagi guys. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi video bagaimana proses pembuatan bibit sawit unggul dan bersertifikat ya guys. Nah, sebelum saya ke videonya, langkah baiknya di-like dulu video saya ini, di komen, share, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke guys, kita langsung ke videonya guys. Ternyata beginilah proses pembuatan bibit sawit unggul dan bersertifikat yang banyak orang belum mengetahuinya. Benih termasuk faktor utama dan yang awal dalam menentukan kesuksesan investasi di perkebunan kelapa sawit. Kesalahan dalam memilih benih akan berdampak sangat fatal yang akan disesali kemudian dalam jangka lama 20 hingga 25 tahun ke depan. Produksi kelapa sawit yang masih rendah mungkin disebabkan karena penggunaan bibit sawit berkualitas rendah atau memilih bibit sawit yang abal-abal yang asal-usulnya tidak jelas. Maka untuk berkebun kelapa sawit yang sukses dengan produktivitas yang tinggi perlu pemilihan bibit sawit yang baik, unggul, dan bersertifikat. Proses produksi benih unggul melalui tahapan yang panjang dan diawasi dengan ketat. Untuk menghasilkan benih unggul bermutu, maka perlu dilakukan penetapan kebun induk khusus yang sudah disertifikasi dengan cara menghilangkan pohon ibu induk durang dengan menghilangkan pohon bapak Visipera yang telah teruji keunggulannya. Proses yang pertama kita harus lakukan pemilihan pohon induk betina. Kemudian melakukan proses membentuk bunga betina yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan dilakukan dengan prosedur yang benar sehingga nantinya menjadi benih yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk penyilangan diambil dari tanaman kelapa sawit Visipera sebagai pohon bapak bunga jantan yang terbaik. Setelah melakukan proses pembungkusan seperti ini, sesuai waktu yang ditentukan, bunga jantan yang masih terbungkus ini pun dilakukan proses pemotongan dan diambil. Kemudian benang sari dan serbuk sari dari bunga jantan tersebut akan diambil dan diamankan di wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu akan diteliti lebih lanjut untuk melihat kelayakannya. Jika sudah melalui proses tersebut, maka bagian inti dari bunga jantan akan dibawa kembali ke lapangan untuk disilangkan dengan pohon induk bunga betina. Dapat kita lihat ya guys, ini adalah prosesnya. Bunga betina yang telah terbungkus sebelumnya diperiksa dengan teliti terlebih dahulu. Setelah sesuai, lalu serbuk bunga jantan dimasukkan ke dalam bungkusan dengan cara disemprotkan ke bunga betina melalui lubang yang telah disediakan. Setelah selesai, lalu ditutup kembali dengan segera dan diberi label dan tanggal. Kemudian digoncang agar penaburan persilangan bunga jantan dan betina berjalan dengan merata dan sempurna ya guys. Setelah berkisar 20 hari, bungkusan penutup plastik bunga betina tersebut sudah boleh dibuka atau dilepaskan dan dibiarkan langsung bersentuhan dengan udara ya guys. Lalu sekitar berumur 6 bulan, jika buah tersebut sudah matang dengan sempurna, maka akan dilakukan proses pemanenan sesuai dengan standar pembibitan. Semua data rincian tandan tersebut akan dibuka dan tandan tersebut dikirim ke pusat perbenihan. Setelah buah yang dikirim sampai, lalu buah tersebut diproses lebih lanjut dan dimasukkan ke mesin perontokan buah seperti ini. Lalu biji-biji tersebut dimasukkan ke mesin deprecarper untuk membersihkan serabut mesokraf yang masih menempel ya guys. Kemudian setelah itu direndam di dalam air selama beberapa hari. Lalu setelah itu dikeringkan dan selanjutnya biji benih kecambah tersebut pun dilaser sebagai penanda biji benih tersebut asli saat dipasarkan nantinya. Lalu biji benih tersebut disimpan di ruangan khusus seperti ini ya guys. Apabila biji benih mulai bercambah, lalu akan dilakukan proses pemilihan atau penyortiran dengan beberapa tahap seleksi yang dilakukan untuk memperoleh benih yang unggul dan bermutu. Di sini hanya biji benih atau kecambah yang terbaik saja yang akan dipilih ya guys, dan harus memenuhi kriteria. Pembuatan bibit ini guys. Makanya
bibit sawit ini mahal juga harganya guys. Kemudian setelah proses verifikasi selesai, lalu kecambah siap untuk dipasarkan dan siap dilakukan proses pembibitan kecambah hingga siap untuk ditanam di area kebun ya, dan menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas unggul dan bersertifikat. Jadi kalian sudah tahu ya guys, bagaimana proses pembuatan bibit sawit yang unggul dan bersertifikat. Jadi kalian jangan sampai salah memilih ya dalam menentukan bibit sawit yang unggul ya untuk menanam di kebun kalian. Ya itulah guys proses pembuatan bibit sawit unggul dan bersertifikat. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jika video ini bermanfaat, maka bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya kamu juga mendapatkan amal jariah karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Salam muda milenial.